Assalamualaikum. Halo semuanya, balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita tetap bakal bahas SKB, Seleksi Kompetisi Bidang CPNS. Bahas tentang soal dan juga pembahasannya. Kali ini mengenai Kemenristek Dikti, Kementerian Riset Teknologi dan juga Pendidikan Tinggi. Seperti biasa ada soal, pembahasan dan juga jawaban. Di sini yang pertama, pedoman kerjasama di Kementerian Riset Teknologi dan juga Pendidikan Tinggi diatur melalui Peraturan Menteri yang diterbitkan pada tahun A. 2008, B. 2010, C. 2013, D. 2016, atau E. 2017. Seperti kita ketahui, Peraturan Menteri Riset Teknologi dan juga Pendidikan Tinggi Republik Indonesia itu diatur di dalam Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 mengatur tentang pedoman kerjasama di Kementerian Ristek Dikti. Jadi dari pilihan jawabannya yang benar adalah tahunnya yang E 2017. Kedua, sertifikat pendidik untuk dosen diberikan setelah memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi selama A. 1 semester, B. 1 tahun, C. 2 tahun, D. 4 tahun, atau E. 5 tahun. Ini paling sedikit ya, paling sedikit dosen tersebut berapa tahun. Sertifikat pendidik untuk dosen itu diberikan setelah dosen tersebut memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya atau paling sedikit yang tadi saya sebutkan tadi adalah 2 tahun. Jadi dari pilihan jawabannya yang benar adalah yang C, jawaban C 2 tahun. 3. Berikut merupakan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan yang jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi, kecuali A. Institut, B. Akademi, C. Politeknik, D. Sekolah tinggi, E. Universitas. Seperti kita ketahui kalau universitas nggak mungkin, dia pasti termasuk. Sini bisa dijelaskan, akademi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam salah satu beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu. Dia nggak nyediain profesi seperti universitas di situ. Universitas sepertinya adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi, dan jika memenuhi syarat universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Begitu juga dengan institut, begitu juga dengan sekolah tinggi dan juga politeknik. Jadi yang ditanya kecuali, jadi jawabannya adalah yang B, akademi. Lanjut, pengakuan capaian pembelajaran untuk melanjutkan pendidikan formal ditetapkan oleh A. Menteri, B. Direktur Jenderal, C. Perguruan tinggi, D. Lembaga akreditasi, atau E. Pemberi sertifikat. Jawabannya adalah pengakuan capaian pembelajaran untuk melanjutkan pendidikan formal ditetapkan oleh perguruan tinggi atau yang C. Pendidikan formal sampai SMA, setelah itu adalah kuliah. Jawabannya C. Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang pendidikan tinggi dikeluarkan pada tahun A. 2007, B. 2008, C. 2010, D. 2012, atau E. 2014. Di sini undang-undangnya adalah nomor 12 tahunnya, tahun 2012, mengatur tentang pendidikan tinggi. Jadi dari pilihan jawabannya yang benar adalah yang D. Tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan pendidikan tinggi mencakup hal-hal berikut, kecuali A. Perencanaan, B. Pelaksanaan, C. Pengawasan, D. Pembinaan, atau E. Pengaturan. Tanggung jawab Menteri, kecuali tanggung jawab Menteri itu ada 4,
Yang pertama pengaturan, yang kedua perencanaan. Setelah diatur, direncanakan, ada pengawasan, pemantauan, dan juga evaluasi. Setelah itu baru pembinaan dan juga koordinasi. Di situ ditanyanya kecuali yang B, pelaksanaan, itu nggak ada. Sivitas akademika dalam masyarakat akademik yang terdiri dari atas A, dosen dan mahasiswa, B, dosen dan stakeholder perguruan tinggi, C, mahasiswa dan stakeholder perguruan tinggi di seluruh dosen dan juga atau E, seluruh mahasiswa. Sivitas akademika ya, sivitas akademika itu biasanya yang di tempat kita kuliah. Itu tidak hanya dosen, tetapi juga mahasiswanya. Jadi, jawabannya adalah di sini dijelaskan sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan juga mahasiswa. Jadi, pilihan jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Gelar profesi diberikan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi. Salah satu jenis gelar profesi adalah A. Magister, B. Spesialis, C. Doktor, D. Ahli media, atau E. Sarjana. Profesi itu sesuai dengan bidangnya. Ada profesi guru, ada profesi kedokteran, tapi kalau di sini dokter itu gelar untuk orang yang sudah mencapai strata 3. Yang benar dokter. Dokter juga gelar untuk sarjana profesi tapi S1. Nih, gelar profesi terdiri atas A. Yang pertama profesi seperti dokter, seperti guru, seperti dan lain-lain. Akunting, AKT, atau kalau kalian lihat kalau dokter depannya ada DR, kalau guru ada GR namanya, atau kalau di akunting ada AKT dan lain sebagainya. Jadi di situ nggak ada profesi, berarti dia jawabannya adalah yang B, spesialis. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan juga Pendidikan Tinggi yang mengatur tentang penamaan program studi pada perguruan tinggi adalah Peraturan Menteri Nomor A 11 tahun 2016, B 13 tahun 2016, C 15 tahun 2016, D 15 tahun 2017, atau E 17 tahun 2017. Jawabannya Peraturan Kemenristek Dikti nomor 15 tahun 2017 tentang penamaan program studi pada perguruan tinggi. Sebenarnya sih kalau ada soal kayak gini dia nanya tentang peraturan, ada trik jawabnya. Kita eliminasi jawabannya, eliminasi per kata. Kalau sudah dipisahkan dengan spasi itu bukan kata. Kita bisa lihat di sini nih, ada 11 tahun 2016, 13 tahun 2016, kita dari ujungnya aja. 2016 sama 2017 angka yang paling sering muncul, atau cari yang mirip di sini. Yang mirip adalah antara C dengan D. Jadi jawabannya antara C dan D, tapi untuk aturannya yang benar adalah yang D. 15 tahun 2017. Batas usia pensiun untuk profesor yang berprestasi. Profesor yang berprestasi berarti ini dosen. Dosen itu bisa di usia senja dia masih kerja gitu. Jadi karena dia berprestasi, yang paling kecil pensiun umurnya adalah pegawai negeri yang apa ya namanya di Pemda itu 55 tahun. Kalau guru 60, kalau dosen bisa di atas itu, ada yang 65, bahkan ada yang sampai 70. Nah, kalau profesor tersebut berprestasi, usia pensiunnya adalah 70 tahun. Jadi jawabannya adalah yang C, 70 tahun. Proses penandatanganan naskah kerjasama dalam negeri menjadi tanggung jawab A. Menteri, B. Pendidikan Tinggi Madya, C. Pendidikan Tinggi Utama, D. Pendidikan Tinggi Pratama, atau E. Unit Pemrakarsa. Kerjasama dalam negeri.
Proses penandatanganannya merupakan penanggung jawab dari unit pemrakarsa. Jadi pilihan jawabannya yang E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 mengatur tentang A. Guru, B. Dosen, C. Guru dan dosen, D. Pengelolaan perguruan tinggi, atau E. Rektor. Undang-undang tersebut Nomor 14 Tahun 2005 mengatur tentang guru dan juga dosen. Jadi jawabannya adalah yang C. Dalam susunan organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan juga Pendidikan Tinggi, terdapat Direktorat Jenderal berikut, kecuali A. Direktorat Jenderal Relevansi dan juga Produktivitas, B. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, C. Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi Pendidikan Tinggi, D. Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan juga Pendidikan Tinggi, atau E. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan juga Pengembangan. Di situ dilihat kecuali jawabannya. Di sini Direktorat Jenderal susunan oleh Kemenristek Dikti itu ada 5. Yang pertama, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan juga Kemahasiswaan, yang B itu ya. Yang kedua, Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan juga Pendidikan Tinggi, yang C. Yang ketiga, Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan juga Pendidikan, yang D. Yang keempat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, itu yang E. Dan yang kelima, Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi. Yang tidak disebutkan adalah yang A, jadi kecualinya adalah yang A. Direktorat Jenderal Relevansi dan juga Produktivitas. Berikut merupakan bentuk-bentuk perguruan tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, kecuali A. Universitas, B. Pesantren, C. Institut, D. Akademi Komunitas, atau E. Politeknik. Perguruan tinggi ya, kecuali kalau universitas nggak mungkin, institut nggak mungkin, politeknik nggak mungkin. Di sini bentuknya ada berapa? 6. Universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan juga akademi komunitas. Yang bukan adalah pesantren. Kenapa? Karena pesantren itu adalah seperti kita ketahui tempat belajar, tapi lebih konsentrasinya ke ilmu agama. Dan pesantren itu tidak setingkat perguruan tinggi. Selanjutnya, otonomi pengelolaan perguruan tinggi meliputi otonomi di bidang akademik dan juga non-akademik. Yang termasuk dalam otonomi di bidang akademik adalah A. Organisasi, B. Kemahasiswaan, C. Keuangan, D. Pengabdian kepada masyarakat, atau E. Keilmuan. Jawabannya adalah otonomi di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di situ yang ada adalah yang D, pengabdian kepada masyarakat. Itu jawabannya. Kepada dosen yang menjelang pensiun, pemerintah akan memberikan penghargaan berupa tunjangan purna bakti sebesar berapa kali gaji pokok? 3, 4, 5, 7, atau 8. Yang benar adalah sebanyak 5 kali gaji pokok. Jadi jawabannya adalah yang C. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan juga Pendidikan Tinggi adalah rekognisi pembelajaran lampau. Adalah Peraturan Menteri Nomor A. 14 Tahun 2014, B. 26 Tahun 2014, C. 16 Tahun 2015, D. 14 Tahun 2016, atau E. 26 Tahun 2016. Yang benar, Peraturan Menteri Riset Teknologi dan juga Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 tahunnya 2016 mengatur tentang rekognisi pembelajaran lampau atau masa lalu.
Jadi di situ jawabannya yang tepat adalah kita pilih jawaban yang E. Tahapan pertama dari pengangkatan pemimpin perguruan tinggi negeri adalah A. Pembentukan panitia, B. Seleksi administrasi, C. Pengumuman penjaringan, D. Penjaringan bakal calon, atau E. Pemilihan calon. Tahapan pertama ya dari pengangkatan pemimpin, yang pertama-tama itu adalah disaring dulu bakal calonnya siapa, penjaringan bakal calon ya, bakal calon dan calon beda. Setelah itu yang memenuhi syarat, tahap keduanya menjadi calon, penjaringan calon. Tahap ketiganya dipilih, pemilihan calon. Tahap keempatnya adalah penetapan dan juga pelantikan. Nah, yang di sana ditanya adalah tahapan pertama. Tahapan pertama adalah penjaringan bakal calon. Oke, pilkada ya. Penetapan perguruan tinggi negeri badan hukum dilakukan dengan A. Undang-undang, B. Peraturan pemerintah, C. Keputusan menteri, D. Keperaturan menteri, atau E. Keputusan menteri. Maaf, C. Keputusan presiden, Kepres, D. Kemen. Penetapan perguruan tinggi negeri badan hukum dilakukan dengan peraturan pemerintah atau PP. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Berikut merupakan jenis jabatan akademik dosen tetap kecuali dosen tetap ya. A. Asisten asli, B. Lektor, C. Doktor, D. Lektor kepala, atau E. Profesor. Kecuali jabatan akademik dosen tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan juga profesor. Doktor bukan. Doktor itu untuk gelar S3. Jadi pilihan jawabannya adalah yang C. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri adalah Peraturan Menteri Nomor Pemberhentian ya. A. 21 tahun 2016, B. 27 tahun 2016, C. 11 tahun 2017, D. 14 tahun 2017, atau E. 19 tahun 2017. Untuk pemberhentian pemimpin perguruan tinggi itu adalah Peraturan Menteri Nomor 19 tahunnya 2017. Jadi pilihan jawabannya adalah yang E. 19 tahun 2017. Perguruan tinggi negeri wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi, dan juga calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, tertinggal 3T ya, untuk diterima sedikitnya sebanyak A. 5%, B. 10%, C. 20%, D. 25%, atau E. 30%. PTN itu wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu itu secara ekonomi, dan calon mahasiswa di daerah 3T itu sebanyak paling sedikit 20% dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua program studi. Sama kayak anggaran pemerintah tentang pendidikan ya, dari APBN pasal 34 itu paling sedikit adalah 20%. Begitupun mahasiswanya, paling sedikit adalah 20%. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan bebas kerja paling sedikit dan sepadan dengan berapa SKS pada setiap semester. Satu semesternya ya. A. 12 SKS, B. 16 SKS, C. 18 SKS, D. 20 SKS, atau E. 22 SKS. Nah, tunjangan profesi itu diberikan kepada dosen yang telah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 SKS dan paling banyak 16 SKS pada setiap semester. 12 ada, 16 ada. Yang ditanya adalah paling sedikit sepadan, yaitu adalah jawabannya A. 12 SKS.
Sarjana terapan merupakan nama lain yang digunakan untuk menyebut program pendidikan tinggi A. Magister, B. Diploma 1, C. Diploma 2, D. Diploma 3, atau E. Diploma 4. Sarjana terapan itu program tinggi pendidikan tinggi diploma terdiri dari diploma 1, D1 ya, D1 yang kuliahnya 1 tahun, D2 kuliahnya 2 tahun, D3 kuliahnya 3 tahun, itu normalnya. Atau diploma 4 atau sarjana terapan atau S1 setara dengan S1. Jadi sarjana terapan itu adalah yang E, diploma 4, sarjana terapan setara dengan strata 1. Peraturan Menteri tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dikeluarkan tahun A. 2013, B. 2014, C. 2016, D. 2016, atau E. 2017. Peraturan Menteri ini Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.